Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada detik ini kita masih diberikan rahmat, diberikan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penuh dengan pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Yang mana kita pada malam hari ini berada di malam ke-23 Ramadan, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada detik ini kita masih diberikan rahmat, diberikan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penuh dengan pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Yang mana kita pada malam hari ini berada di malam ke-23 Ramadan, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan ini. Beliau bersabda, awwaluhu rahmah. Beliau menyatakan bahwasanya 10 pertama di bulan Ramadan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa usatuhu maghfirah. Pertengahan 10 kedua di hari Ramadan, di bulan Ramadan ini adalah pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir wa akhiruhu idqun minan nar. Nah, yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Semoga kita semuanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Bahkan dikatakan, innalaka fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan utaqa wa tulaqa wa nuqada wa usara wa ujara minan nar. Setiap malam Allah bebaskan dari hamba-hambanya ini, Allah bebaskan dari api neraka jutaan manusia, bahkan tak terhitung. Setiap malamnya Allah bebaskan di malam-malam hari Ramadan. Hendaknya kita berharap, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, perlu mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita termasuk dari golongan-golongan orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena apa? Karena sesungguhnya kita bisa beramal, kita bisa berbuat, kita bisa beribadah, tiada lain dan tiada bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu karena ada inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu mengamalkan suatu kebaikan. Tanpa itu kita bukan apa-apa. Karena setiap kita di luar bulan Ramadan, kita selalu berhayal, kita selalu membayangkan Ramadan, kapan Ramadan, kita ingin mandi dengan pahala, kita ingin mandi dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap seperti itu. Namun ketika masuk bulan Ramadan, kita tidak ada usaha yang maksimal di bulan Ramadan. Bahkan kita banyak menyia-nyiakan bulan Ramadan bil aflam, gitu, dengan film-film, tontonan-tontonan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan dengan memperbanyak amal yang tidak ada gunanya. Paling tidak kita banyak tidur kalau di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya kita bisa beramal soleh. Itu semuanya adalah berkat bantuan atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari semata-mata dari diri kita sendiri. Oleh karena itu jangan merasa sombong, jangan merasa besar diri,
apabila kita bisa melakukan amal soleh, ketahuilah itu semua atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari ke-23 ini, sisa 1 minggu ini, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan semangat terus mengamalkan amal soleh semampu kita dengan mengikuti, tentunya dengan mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, ar-rijal haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Mereka benar-benar total di dalam amal soleh, di dalam keyakinan mereka, di dalam keimanan mereka, di dalam kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan memberikan apa yang mereka miliki, bahkan mereka memberikan jiwa raga mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kejadian yang dicatat oleh sejarah bahwasanya di bulan Ramadan ini, khususnya di apa yang sudah lalu, yaitu di tanggal 17 Ramadan, yaitu terjadi perang yang sangat luar biasa, terjadi kejadian yang agung, yang besar, yaitu terjadi perang Badar, yang mana di situ sangat tidak imbang antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mana jumlah orang Islam di kala itu adalah jumlahnya 313 orang. Ada riwayat mengatakan 314, ada riwayat mengatakan 315 orang, melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Ada yang riwayat mengatakan 950, ada yang mengatakan 1000. Ini sudah dari jumlah saja sudah tidak seimbang. Dari jumlah saja sudah tidak seimbang, apalagi dari sisi perlengkapan. Dari sisi perlengkapan mereka dilengkapi dengan kendaraan yang luar biasa, kendaraan lengkap, bahkan dengan perlengkapan baju perang, perlengkapan senjatanya yang sudah luar biasa. Sedangkan umat Islam seadanya. Mereka hanya bermodalkan membawa iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka serahkan untuk Allah dan Rasulnya semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Bahkan diriwayatkan ada 2 bersaudara, anak muda yang bersekitar umur belasan tahun lah. Ini anak muda ini, 2 bersaudara ini berebut, mereka itu ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti perang Badar. Coba kalau kita kira-kira ya, ada pengumuman, ayo perang, umpamanya di zaman kita, mungkin kita akan banyak alasan. Ya Rasulullah, saya sakit gigi mungkin. Ya Rasulullah, istri saya mau melahirkan. Ya Rasulullah, intinya banyak alasan supaya tidak ikut perang. Tapi lihat para sahabat haulan Nabi, para sahabat yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menampakkan keimanan yang kokoh, keyakinan yang benar-benar luar biasa, sehingga tampak dari 2 anak laki-laki bersaudara kakak beradik, yang satu bernama Mu'adz dan Mu'awidz ibni Afra. Dua-duanya ini bersaudara kakak beradik yang masih di bawah umur, masih baru-baru balik lah. Sehingga Rasulullah menolak mereka. Kamu nggak usah ikut, kamu masih belum waktunya kamu ikut perang karena terlalu kecil. Tapi apa yang terjadi? Mereka memaksa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami walaupun kecil ya Rasulullah, saya bisa naik kuda ya Rasulullah, saya pandai naik kuda, walaupun tapak pelana saya bisa. Akhirnya ditampilkan dia di depan Rasulullah, tampil naik kuda dengan kecepatan yang sangat tinggi, menunjukkan kebolehannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan, dengan keinginan supaya bisa mengikuti perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satunya lagi ditanya, kamu nggak usah ikut. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya walaupun kecil, tapi saya bisa melawan ini yang besar ini. Dia menantang salah satu sahabat yang lebih besar daripada dia. Ayo ya Rasulullah, beri saya kesempatan, saya tunjukkan. Kok andai kata menurut orang-orang sekarang, ya saya bisa silat ya Rasulullah, saya bisa bela diri ya Rasulullah. Akhirnya ditunjukkan di hadapan Rasulullah, dia berkelahi dengan salah seorang sahabat, sehingga Rasulullah SAW mengizinkan mereka berdua untuk ikut perang Badar. Luar biasa. Dan ini yang dialami, yang terjadi pada para sahabat yang di sisi Rasulullah SAW. Kemudian ternyata yang dicari oleh kedua anak kecil ini adalah orang yang selalu menyakiti Rasulullah SAW. Tujuan mereka ikut perang Badar hanya satu. Mereka berdua ini berebut ingin membunuh orang yang bernama Abu Jahal. Setiap di dalam peperangan yang dicari hanya Abu Jahal.
Karena dia mendengar bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang paling sering menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan para sahabat, ya. Inilah semangat mereka untuk mengabdikan dirinya untuk agama ini, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai ghirah yang sangat luar biasa. Pada suatu saat ketika terjadi perang Badar berkecamuk, ya. Singkat cerita, perang Badar ceritanya panjang sama sekali. Ketika perang Badar berkecamuk, mereka berdua ini sibuk mencari satu orang yang bernama Abu Jahal. Sampai pada suatu saat diriwayatkan di situ bertemu dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf sedang mengambil ghanimah, ya, mengumpulkan ghanimah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini bertemu dengan sahabat lamanya. Dia mempunyai sahabat lama di Mekah ketika belum masuk Islam yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf termasuk pemimpinnya orang kafir Quraisy. Kemudian Abdurrahman dipanggil dengan nama aslinya, yaitu nama sebelum Islamnya, tapi dia tidak noleh. Sampai akhirnya dipanggil Abdurrahman, ya Abdurrahman, sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf noleh kepada Umayyah bin Khalaf. Dikatakan oleh Umayyah bin Khalaf di Mekah orang yang sangat kaya raya, luar biasa kaya. Sampai dia mengatakan, ya Abdurrahman, untuk apa kamu mengumpulkan ghanimah seperti itu? Dia mengatakan, kalau kamu bisa menyelamatkan saya, jadikan saya tawananmu, maka saya akan memberikan kamu tebusan yang sangat luar biasa, dengan tebusan yang sangat besar. Akhirnya disetujuilah oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umayyah bin Khalaf ditawan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai pada suatu saat Abdurrahman bin Auf ini berpapasan dengan Sayyidina Bilal. Kebetulan Umayyah bin Khalaf adalah tuannya Sayyidina Bilal, yang dulu menyiksa Sayyidina Bilal habis-habisan, dijemur di padang pasir yang panas, kemudian diberi batu besar ditimpahkan ke dadanya, dan luar biasa siksaan yang dialami oleh Sayyidina Bilal yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Sayyidina Bilal terkejut melihat Umayyah, dia teriak, ya. Sampai pada akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Bilal, ini sudah menjadi tawanan saya, jangan kau apa-apakan. Ini tawanan saya. Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Abdurrahman, ya tidak, ya. Sampai Sayyidina Bilal mengatakan, membuat berteriak di antara para sahabat, ya ahla Yathrib, lihatlah, wahai penduduk-penduduk Madinah, lihatlah, ini Umayyah bin Khalaf. Ketahuilah bahwasanya dia ini adalah orang yang paling sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapannya Sayyidina Bilal seperti itu, semua orang-orang Madinah geram, langsung mau menyerang Umayyah bin Khalaf. Ketika mau diserang seperti itu, Umayyah bin Khalaf kebetulan bersama putranya lari. Ketika lari langsung disambut dengan sabutan pedang, meninggal, sehingga tewas dia. Kemudian tinggallah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf diperintahkan oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Sayyidina Abdurrahman, kemudian mengatakan, ya Umayyah, tiarap kamu, tiarap, saya lindungi kamu, ya. Saya lindungi kamu. Ini tawanan saya, sudah, jangan dibunuh, katanya, tawanan saya. Tapi tidak dipedulikan oleh orang-orang Madinah yang mendengar sendiri dari lisannya Sayyidina Bilal ibn Rabah mengatakan bahwasanya ini orang adalah orang yang paling sering menyakiti Rasulullah SAW. Mendengar itu saja mendidih darah mereka, sehingga mereka menyerang Umayyah bin Khalaf sampai meninggal dunia, sampai tewas. Kemudian ketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf bingung, ya. Ini ghanimah sudah nggak ada, tawanan nggak ada, ya apa ini? Akhirnya datanglah dua orang bersaudara ini, Mu'adz dan Mu'awidh ibni Afra. Keduanya berbisik kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang satu berbisik di sebelah kanannya, ya Am, wahai paman, dullani Aba Jahlin. Ya Am, tunjukkan saya di mana Abu Jahal. Fa inni sami'tu annahu aktsara adhiyan li Rasulillah. Dia mengatakan, saya mendengar dia ini orang yang paling sering menyakiti Rasulullah SAW. Tapi bisik-bisik nanyanya. Adiknya juga sama, bisik-bisik di telinga kirinya, ya Am, dullani Aba Jahal. Tunjukkan di mana Abu Jahal. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bingung, ini anak gimana ini? Dua bersaudara sama-sama berbisik menanyakan suatu pertanyaan yang sama pertanyaannya. Intinya apa? Si kakak nggak mau didahului adiknya untuk membunuh Abu Jahal. Begitu pula si adik nggak mau didahului oleh kakaknya untuk membunuh Abu Jahal. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf merasa aneh. Ini anak aneh banget dua orang ini, ya. Nanya dengan satu pertanyaan tapi sama-sama berbisik.
Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjawab dengan jawaban yang jelas. Tuh lihat, yang di sana itu yang sedang mondar-mandir itu Abu Jahal. Mendengar jawaban dan petunjuk bahwa itu Abu Jahal, langsung kedua anak ini lari bagaikan singa yang sedang lapar, berebut yang ingin membunuh Abu Jahal. Karena apa? Karena mereka mendengar, karena mereka tahu inilah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terima dengan perlakuan si Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah ada di Mekah. Oleh karena itu kedua-duanya saling berebut untuk membunuh Abu Jahal, sampai pada satu saat Abu Jahal dibuat lumpuh oleh dua anak muda ini. Jadi seorang Abu Jahal, seorang pembesar luar biasa, dilumpuhkan oleh dua anak muda yang masih umur-umuran baru balik, dengan Sayyidina Mu'adz dan Muawwidz ibn Yafra. Ketika itu dilihat oleh putra Abu Jahal yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, waktu itu belum masuk Islam. Ketika melihat ayahnya terluka sampai dia lumpuh, kalau nggak salah terluka di kakinya, terpotong di urat kakinya sehingga dia nggak bisa berdiri sampai terkapar. Kemudian Ikrimah berlari menolong ayahnya, sampai salah satu dari dua bersaudara ini ditebas tangannya oleh Ikrimah bin Abi Jahal, sehingga tangannya terputus. Kemudian apa yang terjadi? Entah saya lupa yang mana yang terputus ini. Intinya anak ini mengambil tangannya yang terputus tadi, diambil tangannya, lari dia membawa tangannya ini yang terputus, dibawa mencari Rasulullah SAW. Ketika datang dan bertemu dengan Rasulullah SAW, diberikan itu tangan, ya Rasulullah, tangan saya terputus. Diberikan oleh Rasulullah, kemudian diusap, diludahi oleh Rasulullah, diusap, nyambung lagi. Ini di antara mukjizat yang ada pada diri Rasulullah SAW dan semangat para sahabat di kala itu di dalam untuk beribadah. Bayangkan di bulan Ramadan, di hari Jumat di bulan Ramadan, perjalanannya saja dari Madinah ke Badar ini kurang lebih 155 kilo, hampir 200 kilo. Itu berangkatnya saja, pulang berarti 300 kilo lebih. Mereka berjalan di teriknya matahari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Mereka lalui semua itu semata-mata untuk apa? Untuk karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman para sahabat, itulah semangat juang para sahabat. Semoga di bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini, kita semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalir semangat juang dari para sahabat kepada kita, sehingga kita diberikan semangat dalam ibadah, diberikan semangat dalam meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan para sahabat, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir pula kepada kita semuanya sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang selalu membanggakan Rasulullah, tapi kita dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi firdausil a'la, di surga yang tertinggi, ma'an nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.